cakap apa? Lama sudah saya tidak live. Terus terasa macam terasa macam tidak tahu mau cakap apa. Halo guys, selamat petang jam 3.32. Jadi sebenarnya kan cerita petang ini dia melibatkan tentang ilmu-ilmu hitam. Saya mau kasih cerita kamu sebab kawan saya bilang kasih jadi konten di YouTube kau untuk segmen cerita nyata dari teman itu, tapi saya tidak masa untuk syuting. Jadi saya taruh di sini lah, nanti saya download saja video dia kan, terus saya taruh di YouTube nanti. Hai, ada si Len. Hari ini saya ada cerita ini Len, sangat-sangat cerita ini hari. Cing, itu loh. Thank you, best tuh cerita-cerita horor. Iya, yang ini horor tapi menyakitkan hati. Cerita yang ini. Saya macam tidak boleh tunggu mau kasih cerita kamu. Saya sendiri pun excited mau kasih cerita. Jadi ini cerita betul-betul kawan saya berbulan dia lalui kan. Ini kawan saya ini seorang yang sangat kuat ibadah juga dia, tapi tidak tahu macam mana setan menembusi rumah diorang melalui ilmu-ilmu hitam yang orang hantar dengan penuh dendam dan penuh kebencian, dengan niat-niat yang tidak bagus kepada orang lain. Thank you Len, tap-tap screennya. Kawan saya bilang anak dia ini berbulan-bulan sudah sakit Pak, sudah berbulan-bulan sakit. Lepas itu sampai berat badan anak-anak dia, bukan satu saja, dua-dua anak dia yang masih kecil ini sakit, sampai tidak suka makan, kurang berat badan, selalu menangis malam, dan macam-macam lagi yang buatkan sampai itu anak-anak dia punya pertumbuhan tidak berapa cantik. Jadi balik-balik sudah karena bawa pergi hospital, karena cek darah, karena cek semua atas sampai bawah, tidak apa-apa dia bilang dokter. Sehinggalah 3 bulan sudah sakit saja nih budak-budak kan. Anti kawan saya bilang, mari kita pergi bawa sana di rumah orang yang tahu menengok, dia bilang. Dia orang yang pandai tengok lah. Tapi itu orang yang pandai melihat itu pun orang yang kuat agama juga. Jadi dia bukan orang yang macam yang bomo, bukan. Dia jadikan cerita, orang pun pergi jumpa ini orang. Lepas itu orang bilang, oh ini memang bukan sakit anak kamu ini yang sakit yang macam biasa itu, bukan. Ini orang yang hantar nih, dia bilang. Jadi orang terkejut lah, macam mana ada orang yang sanggup buat begitu pada budak-budak kecil. Untuk apa? Apa motif dia orang? Lepas itu ini orang bilang sebenarnya ini bukan dia tuju pada itu anak-anak kamu, tapi dia tuju pada bapak ini budak. Dia bilang. Sayangnya bapak ini budak atau suami kawan saya ini, dia orang yang mungkin dia punya ada orang yang kuat semangat, ada orang yang tidak kan. Dia tidak kena, terus tuh pergi di anak. Itu anak yang kena, bukan itu suami yang kena. Jadi saya punya kawan ini dengan suami dia merasa macam oh ini sangat tidak betul sudah dia bilang. Terus dia punya orang yang dorang jumpa itu kan tanya, "Kamu ada baru-baru macam berlawan cakap atau yang berebut sesuatu?" Dia bilang. Terus kawan saya bilang, "Oh, ada orang yang rebut kami punya tanah," dia bilang. Jadi ini orang kawan saya ini dia ada sudah ibu bapak dia. Sebelum ibu bapak dia meninggal, itu tanah memang diorang sudah punya. Tapi ada orang yang mau ambil itu tanah. Jadi bilang karena bicara balik, kawan saya ini yang menang, dia dapat balik itu tanah diorang. Tetapi yang dia punya keluarga jauh ini mau rampas itu tanah sebab diorang rasa macam saya lebih tua daripada kau. Kenapa kau yang dapat? Bersaudara marah juga bang. Jadi diorang macam tidak puas hati sebab kawan saya dapat balik dia punya hak ke atas tanah tersebut. Orang tidak puas hati, jadi diorang hantar yang begitu. Macam mana si orang yang tahu tengok ini mengetahui bahwa orang yang buat diorang ialah yang bergaduh sama diorang. Coba kamu pergi di luar rumah dan kamu buat beberapa macam yang buat adalah sesuatu yang karena suruh buat di depan rumah. Nanti kalau ada tanda begini keluar, dia bilang, saya pun tidak boleh kasih jelas secara detail sebab saya tidak berani mau kasih jelas. Nanti orang tahu pula siapa kan, jadi tidak bagus untuk saya juga, tidak bagus untuk kawan saya juga. Long story short, suami kawan saya ini dia pergi luar rumah kan, terus jabatan betul-betul itu tanda terpergi di situ di rumah yang orang yang berebut tanah sama diorang. Jadi sejak itu diorang tahu bahwa diorang punya saudara ini memang nekat mau kasih kena diorang yang pakai yang ilmu-ilmu hitam. Sejak dari itu kan ini keluarga tidak sudah bercakap sama diorang. Diorang tahu yang diorang sudah kedapatan. Diorang sudah kedapatan menghantar ilmu hitam pada kawan saya punya keluarga ini. Terus kawan saya bilang, janganlah kau heran, zaman sekarang ini duit, harta sama warisan orang boleh lupakan persaudaraan, dia bilang. Jadi saya setuju sebab ada beberapa sudah cerita kawan-kawan saya yang begitu. Thank you Len, masih tap-tap screen juga.
Itulah yang tidak sangka itu. Orang yang buat durang ialah dia punya saudara sendiri. Sampai kawan saya ini mau pindah pergi daerah lain. Tapi orang sudah terbuat rumah sana di kampung dia kan. Jadi terpaksa dia stay sana. Terus dia bilang kawan saya kalau saya masih lagi percaya yang ajal, maut itu semua Tuhan yang tentukan. Walaupun orang begitu begini sama kita, kalau Tuhan bagi petunjuk, kita tahu kita tidak juga karena itu dia bilang. Dan betul, sejak yang orang sudah tahu siapa yang buatkan, macam kebalikan. Kamu tahu kan macam terbalik. Itu orang yang buat durang kan tiba-tiba macam tidak waras. Nggak tahu lah kalau macam yang dari sudut pandang orang mungkin dia tidak waras sebab dia gagal dapat itu tanah kah. Mungkin dia, kalau pandangan saya sendiri mungkin dia jadi tidak waras sebab apa itu yang ilmu-ilmu yang begitu. Sebab durang main benda itu durang kebalikan lagi begitu. Begitulah itu kalau masalah harta panaskan. Kalau orang sudah berabut kan saya malas sudah itu mau berabut. Saya sendirilah. Tapi tidak tahu lah bagi kalau orang lain yang macam yang kawan saya ini kan dia tiada pilihan sebab dia punya orang tua memang sudah meninggal lama bang. Jadi itu saja tanah yang dia ada. Mau tidak mau dia akan berjuang juga sebab dia ada anak kan yang perlu lagi itu warisan tanah. Jadi kalau orang rampas dia rasa macam tiada sudahlah peninggalan dari orang tua dia. Gitu. Jadi dia berusaha untuk mendapatkan balik hak dia dan dia orang berjaya. Tetapi orang yang mau merampas itu tidak puas hati. Lepas itu hantar ilmu hitam kepada keluarga kawan saya. Sebetulnya dia mau kasih kena itu suami istri kawan saya dan suami dia, tetapi yang kena itu anak gitu. Nah, begitulah kasihan kan anak-anak yang kena padahal kecil-kecil lagi anaknya. Kalau saya pedulilah kalau mau bising ikut situasi orang juga kayak kasihan kawan kau. Iya betul. Jadi kawan saya ini dia selalu apa itu meluat tempat saya. Ada lagi satu cerita tapi saya rasa tidak berapa sesuai saya kasih cerita di sini memandangkan ada anak-anak saya dan ini cerita sangat menyayat hati. Jadi astagalian thank you atas bunga ros, thank you so much. Semoga rezeki lagi silian lepas ini dia punya gaji bertambah-tambah lagi. Yang cerita kedua itu saya akan ceritakan di YouTube saya nanti di apa itu life goal achieve lain, thank you. Terima kasih. Itu nanti cerita kedua saya rasa lebih baik saya ceritakan sana di YouTube di bagian yang itu apa gitu yang tertutup sebab bahaya itu cerita kalau orang tahu dia siapa kan dia yang kasihan sebab nanti dia akan tuduh menghancurkan nama keluarga baik sendiri nama baik keluarga sendiri kan kau tengok siapa Dot mari sini Dot mari tanah. Demikianlah cerita saya tadi pasal kawan saya punya penceritaan yang anak dia sakit selama 3 bulan sampai kurus bagi anak dia gara-gara orang buat begitu. Saya pun heran macam mana saudara sendiri boleh buat begitu sama saudara sendiri baru berdekat lagi rumah itu tulung kamu kenapa tuh saya rasa macam sedikit masa saya mau apa itu yang mau urus diri sendiri rambut pun yang paling ketat karena kasih begini. Ini pun saya mampu buat untuk diri saya. Ikat ketat-ketat, lepas itu pakai filter. Kau banyak ingus? Ya, bilang. Ya. Adi nak kami ya. Kenapa ketam tiada leher? Sekejap saya pikir dulu. Kalau ketam ada leher, dia bukan ketam, dia unta. Ente tidak tahu kenapa. Thank you kamu in live dulu saya. Oke, bye.